Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas dari enzim. Faktor-faktor penting diantaranya yaitu konsentrasi dari enzim itu sendiri, konsentrasi dari substratnya, keberadaan kofaktor atau koenzim, suhu, pH, aktivitas air atau konsentrasi air atau jumlah air, dan inhibitor atau zat penghambat. Kita akan bahas satu-satu bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas enzim. Pertama, konsentrasi enzim. Ketika faktor-faktor lain itu kita buat konstan, misalnya jumlah substratnya selalu sama, pH-nya terjaga, suhunya terjaga, dan seterusnya, maka pengaruh si konsentrasi enzim ini membentuk persamaan yang linier. Artinya setiap ditambah enzim, maka kecepatan reaksinya juga akan meningkat. Untuk konsentrasi substrat, ini bisa terjadi dua kemungkinan. Dengan meningkatnya konsentrasi, bisa saja justru reaksinya malah terhambat. Jadi si substrat ini sendiri bisa menghambat kerja enzim kalau kebanyakan, atau malah justru mengaktifkan kerjanya enzim, jadi semakin cepat. Tapi secara umum itu yang tadi yang dijelaskan di kinetika enzim, yaitu ini hubungan antara substrat dengan kecepatan reaksi, maka dengan meningkatnya substrat, awalnya dia kecepatan yang meningkat secara signifikan, lalu lama-kelamaan akan sampai ke garis yang landai, atau peningkatan substrat tidak lagi meningkatkan kecepatan reaksi, atau bahkan tadi justru malah meningkatnya konsentrasi substrat malah menghambat dari kecepatan reaksi enzim. Jadi konsentrasi substrat ini harus kita cari kondisi yang optimum. Jadi pada saat si konsentrasi substrat ini tinggi, bisa saja si enzim itu tidak hanya berinteraksi dengan satu substrat. Jadi misalnya di sini ada enzim, terus tidak hanya dia bereaksi dengan satu substrat. Ketika substratnya banyak, mungkin ada substrat yang lain, dia menempel juga di enzim, tapi bukan di posisi di sisi aktifnya. Misalnya si substratnya nempel di sini. Nah, kalau si substratnya nempel di tempat yang bukan aktif, itu kemungkinannya ada dua. Yang satu, menurunkan aktivitas enzim, karena kalau dia menempel di sini, maka struktur 3 dimensi enzimnya akan berubah. Justru malah dia sisi aktifnya menjadi non-aktif. Ini kalau dia menghambat kerja enzim. Tapi kalau misalnya si substratnya menempel, justru membantu enzim dalam membentuk kompleks dengan substrat, maka reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga, konsentrasi dari kofaktor. Nah, apa itu kofaktor? Jadi enzim itu ada yang bekerja sendiri saja. Dia tidak perlu kofaktor, dia tidak perlu koenzim. Enzim sendiri saja dia sudah bisa mengikat dengan membentuk kompleks dengan substrat dan menghasilkan produk. Tapi tidak semua enzim seperti itu. Ada beberapa enzim yang membutuhkan koenzim atau kofaktor. Jadi kofaktor itu adalah senyawa kimia non-protein yang dibutuhkan untuk si enzimnya atau protein untuk melakukan aktivitasnya. Jadi di sini istilah apoenzim adalah enzim yang belum punya kofaktor atau belum ada koenzimnya. Nah, ketika dia ketemu dengan koenzimnya nempel di apoenzim, dia menghasilkan haloenzim. Haloenzim ini adalah enzim yang sudah komplit, yang dia sudah punya kofaktor. Nah, ketika si koenzim mengikat si apoenzim, maka bentuk dari tempat aktif
aktifnya, sisi aktif ini lebih bisa mengikat substrat. Nah, kalau substrat ini tadi langsung nempel di sini, tidak bisa mereka membentuk kompleks. Tapi dengan dibantu ada si koenzim yang nempel, maka sekarang si enzimnya memiliki sisi aktif yang bisa membentuk kompleks dengan substrat. Nah, apa bedanya antara kofaktor dengan koenzim? Jadi koenzim ini sebenarnya adalah bagian dari kofaktor. Dan biasanya kofaktor itu digunakan untuk senyawa-senyawa yang membantu kerja enzim dan merupakan senyawa-senyawa inorganik. Misalnya mineral gitu ya. Dari golongan mineral itu kita sebut kofaktor. Tapi kalau dia senyawa-senyawanya organik, misalnya vitamin, organik di sini adalah senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon. Jadi kalau dia senyawanya organik dan membantu kerja enzim, disebut dengan koenzim. Itu tadi. Jadi, kalau si enzimnya membutuhkan kofaktor atau koenzim, tapi kofaktor dan koenzimnya tidak cukup atau bahkan tidak ada, maka aktivitas enzimnya akan terhambat atau bahkan stop sama sekali. Lalu faktor berikutnya yaitu suhu. Nah, suhu secara umum dengan meningkatnya suhu, maka kecepatan kehilangan aktivitas reaksi, loss of activity, itu juga meningkat dengan meningkatnya suhu. Kenapa? Ingat, enzim itu tersusun atas protein. Protein kalau kena panas, maka dia terdenaturasi atau struktur 3 dimensinya berubah. Nah, kalau struktur enzimnya berubah atau terdenaturasi, maka dia tidak aktif lagi. Jadi, tidak boleh suhunya terlalu tinggi. Kalau gitu, kita reaksikan di suhu rendah saja. Tidak juga. Kalau suhunya rendah, maka juga kecepatan dari aktivitas enzim itu menurun, walaupun penurunannya tidak linier. Jadi, kita harus menemukan suhu optimum. Jadi ada yang suhu optimumnya misalnya di suhu 25 derajat. Ada yang suhu optimumnya justru di suhu yang agak tinggi, misalnya 40 derajat Celcius. Jadi tergantung jenis enzimnya. Nah, penyimpanan bahan pangan pada suhu tepat di bawah atau mendekati titik beku dari air itu tidak disarankan. Kenapa? Karena pada suhu ini justru bisa ada peluang terjadi peningkatan aktivitas enzim. Ada 2 alasan kenapa hal ini bisa terjadi, ada 2 kemungkinan alasan, yaitu yang pertama, ketika suhu mendekati atau tepat di bawah titik beku air, maka si airnya itu membeku, sehingga konsentrasi enzim dengan substrat itu semakin, ini kayaknya kurang ini kalimatnya. Jadi ketika air membeku, enzim dan substrat ini konsentrasinya semakin tinggi. Karena airnya, jumlah air yang tersedia menurun, maka si enzim dan substrat semakin terkonsentrasi. Dengan dia semakin terkonsentrasi, aktivitasnya bisa semakin tinggi. Atau alasan yang kedua adalah karena si freezing atau pembekuan dan thawing atau ketika kita melelehkan kembali produk tersebut, maka bisa merusak jaringan dari produk pangan itu. Misalnya jaringan produk pangannya kalau dia buah, misalnya jaringan buahnya, atau dia produk beku dari bahan hewani, maka mungkin jaringan dari sel-selnya. Nah, kalau si pembekuan ini merusak jaringan, maka ada kemungkinan bertemunya enzim dengan substrat. Tadinya enzimnya berada di suatu jaringan yang tidak langsung kontak dengan substrat, tapi karena jaringannya rusak, maka enzimnya bisa ketemu dengan substrat, sehingga terjadilah reaksi enzimatis. Jadi reaksi enzimatis ini tidak selamanya kita inginkan. Ada beberapa kondisi yang justru kita tidak mau terjadi reaksi enzimatis. Misalnya kita tidak mau selama proses
selama masa penyimpanan terjadi reaksi pencoklatan karena warna produk akan berubah. Atau kita tidak mau terjadi hidrolisis dari protein sehingga menghasilkan aroma dan juga rasa yang berbeda. Nah, jadi hati-hati juga untuk menyimpan, tidak selamanya menyimpan pada suhu rendah ini bisa menurunkan aktivitas enzim. Tapi kalau misalnya kita benar-benar menyimpan jauh di bawah titik bekunya air, itu aktivitas enzim sudah kita minimalkan. Jadi pada suhu yang optimum, itu energi aktivasi untuk reaksinya berada pada kondisi sangat rendah, dan di suhu optimum inilah terjadinya aktivitas enzim yang paling tinggi. Jadi itu tadi, kalau terlalu tinggi, si enzimnya bisa terdenaturasi, justru malah merusak enzim sehingga enzimnya hilang reaktivitasnya. Kalau terlalu rendah, justru aktivitasnya akan menurun. Tapi kalau tidak selamanya rendah itu menurunkan aktivitas. Bisa saja tadi kalau di suhu dekat dengan titik beku air, bisa ada kemungkinan terjadinya peningkatan aktivitas enzim karena kedua alasan yang tadi telah dijelaskan. Jadi kita harus menemukan kalau memang reaksi enzimatis itu kita inginkan, maka kita harus menemukan suhu optimum untuk enzim tersebut. Apakah harus kita lakukan eksperimen untuk mendapatkan suhu optimum? Tidak. Karena tidak selalu, karena banyak enzim yang sudah diketahui suhu optimumnya. Tinggal kita baca paper di literatur, melakukan riset literatur dan mencari suhu optimum dari enzim-enzim tersebut. Tapi kalau enzimnya baru diisolasi dari organisme-organisme baru, misalnya bakteri dan segala macam, itu kita harus tahu dulu, melakukan eksperimen untuk mendapatkan suhu optimum. Berikutnya adalah pH. Seperti juga dengan suhu, di aktivitas enzim ini optimumnya atau maksimal ketika mencapai pH optimum. Dan beda enzim punya beda pH optimum juga. Misalnya di sini pH optimum untuk pepsin itu pH 2. Sedangkan pH optimum untuk peroksida itu pH 6. Kalau kita gambarkan hubungan antara pH dengan aktivitas enzim ini seperti bell shape atau bentuk seperti bell. Jadi aktivitas dari enzim itu berkurang bahkan sampai 0 pada 2 pH di bawah atau di atas pH optimum. Misalnya, kalau pH optimumnya 6, maka kalau di bawah 2 poin di bawah 6 adalah 4. pH 4, 2 poin di atas 6 adalah pH 8. Nah, di pH 4 dan pH 8 ini aktivitas peroxide itu sudah mencapai 0. Hampir mencapai 0. Jadi kita harus mencari yang optimumnya. 2 poin di bawah, 2 poin di atas, langsung jatuh tingkat aktivitas enzimnya. Nah, perlu dicatat bahwa produk yang dihasilkan, ingat tadi reaksinya E plus S, bolak-balik ES, menjadi menghasilkan produk. Nah, ketika produk dihasilkan, produk ini juga bisa mempengaruhi pH dari sistem reaksi tersebut. Nah, kalau pH-nya berubah, berarti nanti sudah tidak optimum lagi kan? Nah, makanya kalau reaksi enzimatis biasanya kita menggunakan buffer. Buffer ini adalah larutan yang pH-nya dibuat stabil. Jadi dia tidak terlalu dipengaruhi oleh lingkungan. Atau kalau kita tidak menggunakan buffer, berarti kita harus menjaga pH-nya supaya tetap di sekitar pH optimum. Bagaimana caranya? Bisa mungkin kita tambahkan asam kalau semakin lama pH semakin naik, atau kita tambahkan basa
jika pH semakin lama semakin turun. Terus aktivitas air atau jumlah air. Aktivitas air, saya harap semuanya paham yang mana aktivitas air, yang mana jumlah air. Aktivitas air adalah jumlah air yang tersedia atau jumlah air bebas. Sedangkan konsentrasi atau konsentrasi air atau jumlah air di dalam bahan pangan adalah total keseluruhan airnya. Ada air yang terikat dan ada juga air yang bebas. Nah, jadi aktivitas enzim itu akan semakin berkurang dengan berkurangnya AW, aktivitas air atau water content atau jumlah air dalam suatu sistem atau bahan pangan. Nah, kalau kita mau menyimpan suatu bahan dan di situ ada enzim, di situ ada substratnya, tapi kita tidak mau mereka saling bereaksi, itu kita harus mengurangi jumlah airnya semaksimal mungkin sehingga yang tersisa hanya sekitar 1-2%. Nah, ini kurva semakin turun AW-nya, semakin rendah AW, maka kecepatan reaksinya di sini dalam hal ini adalah hidrolisis itu semakin menurun. Terus inhibitor atau penghambat. Jadi zat-zat penghambat itu adalah senyawa-senyawa yang bisa mempengaruhi secara negatif dari aktivitas enzim sehingga kecepatan reaksinya berkurang atau lambat, menjadi lambat. Atau bahkan bisa justru si reaksinya berhenti sama sekali. Jadi ada 3 tipe dari inhibitor atau si penghambat reaksi enzimatis, yaitu kompetitif. Inhibitor kompetitif itu ketika si zat inhibitor atau zat penghambatnya itu dia berikatan dengan enzim di sisi aktif enzim. Sehingga si substrat ini dia tidak bisa membentuk ES. Karena di bagian sisi aktifnya sudah diduduki oleh inhibitor. Ada yang kedua yaitu non-kompetitif. Jadi si inhibitornya tidak nempel di sisi aktifnya, tapi di sisi lain dari enzim. Tapi karena si inhibitor ini nempel di sisi lain, ini mengubah struktur 3 dimensinya dari enzim, sehingga sisi aktifnya pun sudah berubah bentuknya. Nah, si substrat karena kompleks antara enzim dan substrat ini sangat dipengaruhi oleh struktur 3 dimensi dari baik substrat maupun enzim, maka akhirnya juga si substrat tidak bisa berikatan dengan enzim di sisi aktifnya, karena tadi diubah bentuknya oleh si inhibitor. Terus yang ketiga adalah substrat inhibition, atau si substratnya justru yang menghambat terjadinya reaksi enzimatis. Nah, ini biasanya terjadi ketika jumlah substrat itu terlalu banyak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi tentang konsentrasi substrat. Di sini enzimnya bisa saja substrat yang lain dia nempel, tapi nempelnya bukan di sisi aktif. Nah, yang si substrat yang nempel ini, dia juga menghambat substrat lain untuk nempel di sisi aktif. Nah, kalau tidak ada yang menempel di sisi aktif, maka tidak terbentuk produk. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Untuk contoh enzim yang biasanya kita gunakan di bahan pangan sendiri, itu ada banyak sekali macamnya. Banyak sekali. Jadi saya tidak akan membahas satu-satu tentang enzim A, B, C, D, begitu tidak, karena itu juga bisa didapatkan dengan mudah informasinya. Jadi kalau kalian tahu, misalnya mau menghidrolisis pati, pasti nanti ada di Google itu apa enzimnya. Nah, terus bagaimana sifat enzimnya, itu tinggal masukkan nama enzimnya di Google, pasti banyak informasinya. Nah, ini hanya beberapa contoh untuk jenis enzim yang biasa kita gunakan di bahan pangan. Yang pertama itu alfa amilase,
Itu bisa kalau di bahan pangan kita temukan di sereal, di gandum, barley gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk menghidrolisis pati menjadi oligosakarida. Contoh aplikasinya dalam pembuatan bread atau roti, terus juga brewing atau pembuatan minuman beralkohol. Terus beta amilase. Beta amilase itu digunakan juga untuk menghidrolisis pati, tapi yang dihasilkan adalah maltosa. Biasanya aplikasi di bahan pangannya yaitu untuk memproduksi sirup maltosa. Ini bisa nantinya dilanjutkan untuk menjadi glukosa atau dilanjutkan lagi menjadi high fructose syrup atau pemanis fruktosa. Dan masih banyak yang lain. Misalnya di sini papain. Papain itu adalah enzim yang ditemukan di daun pepaya. Ini kalau secara tradisional biasanya orang mengempukkan daging itu dengan membungkus daging dengan daun pepaya. Nah, itu kenapa? Karena di daun pepaya dia mengandung papain, dan papain ini merupakan protease, dia menghidrolisis protein sehingga protein-protein yang ada di daging itu terpecah dan tekstur dari daging tersebut menjadi lebih empuk. Terus bromelin juga mirip dengan papain, ini bisa mengempukkan daging. Dia biasanya ditemukan di jus nanas. Jadi nanas ini juga banyak yang menggunakan untuk mengempukkan daging. Dan seterusnya, ini contoh-contoh dari aplikasi enzim di bahan pangan. Terima kasih. Ini 2 sumber utama yang saya gunakan untuk sebagai sumber bahan dalam kuliah ini, yaitu Food Chemistry dari Venema, dan juga ada ini Martin van Oort, yaitu tentang Enzyme in Food Technology Introduction. Terima kasih.